Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran jarak jauh yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas terkait tentang hukum Archimedes. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi hukum Archimedes tersebut, yang mana hukum Archimedes itu dapat mempengaruhi benda untuk dapat terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, nanti saya buatkan video penjelasan berikut ini ya. Silakan kalian simak. Jika misal nanti ada yang tidak paham, silakan bertanya, jangan malu-malu untuk bertanya. Baik, anak-anakku, kita akan melanjutkan materi yang kemarin terkait hukum Archimedes. Dari hukum Archimedes, benda itu dapat mengalami mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, contohnya semisal seperti ini. Kita punya 3 wadah atau 3 tempat, yang mana 3 wadah ini kita isi dengan zat cair yang sama. Nah, benda itu dapat mengapung, melayang, dan tenggelam itu didapat dari perbandingan massa jenis benda tersebut dengan massa jenis zat cair. Nah, semisal kita ini ambil zat cairnya adalah air. Nah, air di sini massa jenisnya adalah 1 gram per cm kubik. Jadi, jika massa jenis benda itu lebih kecil dari 1 gram per cm kubik, maka benda tersebut akan mengapung, ya. Jika massa jenis benda itu sama dengan 1 gram per cm kubik, maka benda ini akan melayang seperti ini. Nah, selanjutnya, jika massa jenis benda itu lebih besar dari 1 gram per cm, pulpennya rusak, cm kubik, ya. Jadi kalau massa jenisnya lebih besar dari 1 gram per cm kubik, maka dia akan tenggelam. Jadi persoalan mengapung, melayang, dan tenggelam ini tidak peduli massa, ya. Yang diperhatikan adalah massa jenisnya. Semisal saya punya benda massanya 1000 kg, massanya 1000 kg, ya. Nah, 1000 kg ini kan tergolong sangat berat, ya. Nah, namun jika massa jenis benda yang 1000 kg ini massa jenisnya itu lebih kecil dari massa jenis zat cair, maka dia akan tetap mengapung. Semisal contohnya benda yang beratnya mungkin 1000 kg, contohnya adalah balok kayu, ya. Balok kayu yang sangat besar, ya. Balok kayu beratnya 1000 kg. Nah, walaupun 1000 kg, kalau kita masukkan ke air, maka balok kayu ini akan mengapung, ya. Kalau masukkan ke laut misal ini, dia akan tetap mengapung, tidak tenggelam. Berbeda semisal kita punya besi walaupun cuma misal 1 kilo, ya, 1 kilogram. Nah, besi ini massa jenisnya 8 kali dari massa jenis zat cair. Jadi massa jenis dari besi itu sekitar 8 gram per cm kubik. Nah, ini kan 8 kalinya dibandingkan 1 gram per cm kubik. Nah, walaupun massanya cuma 1 kg, misal kawat, ya,
1 kilogram. Kalau kita masukkan ke dalam air maka dia akan tenggelam, ya. Jadi mengapung, melayang, tenggelam itu bergantung dari perbandingan massa jenisnya, ya. Nah, sekarang kalian coba perhatikan kalau pernah ke pelabuhan, ya, pelabuhan Batu Gulu atau pelabuhan Kayu Aru. Di sana terdapat kapal-kapal yang terbuat atau perahu-perahu yang terbuat dari besi, ya. Misal ini kapal terbuat dari besi yang ukurannya sangat besar, namun tetap dapat mengapung di air, ya. Kenapa kok bisa kapal yang sangat besar dengan massa yang besar dapat tetap terapung di air? Kira-kira kenapa? Mungkin ada yang punya jawaban. Coba dipikirkan terlebih dahulu. Nah, untuk menjawab hal itu, coba kalian ambil wajan atau penggorengan di rumah kalian. Ambil wajan, kemudian kalian masukkan ke dalam air dengan 2 cara, ya. Cara yang pertama, dimasukkan secara miring, wajannya dimasukkan secara miring seperti ini. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Ya, benar, wajannya akan tenggelam. Akan berbeda halnya jika wajan tersebut kita letakkan seperti halnya akan menggoreng, seperti ini. Akan seperti ini. Wajannya akan tetap mengapung, ya. Ini sama halnya dengan kapal atau perahu yang terbuat dari besi. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ya, kita perbesar gambarnya, ya. Ini wajan. Sini air. Jadi kan gaya apung itu besarnya sebesar volume air yang atau volume cairan yang dipindahkan. Nah, ketika wajan diletakkan seperti ini, itu bukan hanya volume besi yang terhitung, ya. Di sini juga ada volume udara. Sini ada udara. Ada rongga. Rongga ini yang membuat volume zat cair yang dipindahkan itu mampu menahan wajan ini tetap terapung. Jadi kalau keseluruhan volume zat yang cair yang dipindahkan itu sebesar ini, sehingga gaya ke atasnya itu mampu menahan wajan ini agar tidak tenggelam. Berbeda halnya kalau kita memasukkan wajan tersebut dengan keadaan miring. Nah, kalau keadaan miring kan seperti ini misalnya. Nah, kalau wajan dimasukkan keadaan miring seperti ini, maka rongga di sini itu tidak berfungsi, ya. Rongga udaranya di sini itu tidak berfungsi, terisi air, ya, sehingga dia akan tenggelam. Ya, mungkin itu untuk konsep mengapung, melayang, dan tenggelam. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal di video berikutnya.